Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. ini untuk menghangatkan aja. Ya, Kalau menurut saya tuh, kalau yang wajib zakat itu memang harus dipaksa ya. Karena untuk ke surga itu kadang-kadang harus dipaksa. Ya contohnya tadi lah. Ini pertanyaannya ringan saja. Dulu kan di dalam ekonomi Islam juga ada perbankan Pak ya. Ada yang namanya perbankan syariah. Ini sama enggak nih kasusnya? Kalau kita ke bank itu kan judulnya pertama mau nitip ya, nitip uang. Nyimpen di bank agar aman. Ya, seperti lagu Titik Puspa itu, Bang, ayo Bang, kita pergi ke bank, kita menabung gitu ya. Nah, gitu ya. Itu tahun berapa itu Abah ya? Nah, ya itu lagunya itu, menabung itu agar uangnya berkembang gitu. Tapi pengalaman saya dulu itu waktu sekolah, nabung misalnya sekian lama, nggak nabung gitu. Pas ditanyain datang ke bank itu, nanyain uang saya, saldonya berapa? Udah habis Pak katanya. Pas ditanya ke bank itu, udah habis Pak. Kenapa habis? Pakai administrasi katanya. Gitu. Loh, bukannya nambah, saya kan di sini nitip. Tapi itu malah di mana itu ya? Iya. Nah itu kalau di dalam bank syariah itu seperti itu tidak gitu? Atau memang sama saja? Kemudian bagaimana di bank itu kita kan niatnya nitip, tapi sama pengelola bank itu malah dipinjemin gitu sama nasabah yang lain gitu. Malah dipinjemin sama nasabah yang lain. Apakah di dalam kontrak buku itu ada gitu? Bahwa dana kita itu akan dipinjamkan sama yang lain gitu. Kalau tidak ada, saya pikir itu mungkin nggak sampai. Gimana itu Pak? Itu aja mungkin ringan-ringan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ringan di Pak Suhendi, berat kita yang nanggung gitu. Iya kan? Itu kayak tadi yang Bang langsung habis itu kayak Bang Toyib itu kayaknya tuh. Iya, gimana nih pendapatnya dokternya nih terkait dengan tadi ada 2 pertanyaan ya. Silahkan nih kalau itu. Ya untuk yang zakat itu dipaksakan ya, yang kan zakat itu tadi ada 2 aspek. Yang pertama aspek politik, yang kedua aspek sosial. Nah yang aspek politik itu memang harus dipaksakan gitu. Sedangkan yang aspek sosial itu kadang ada yang muzaki yang langsung memberikan ke mustahiknya langsung gitu. Jadi nggak perlu melalui lembaga atau melalui negara. Nah itu kalau itu aja. Kalau yang masalah bank itu seharusnya saya yang lebih tahu. Iya nggak apa-apa lah, ini konaah emang dokternya nih. Ya nggak apa-apa lah, kan kita ngobrol ya. Terima kasih ya Pak Suhendi ya. Jadi tadi itu kalau dalam Islam sebenarnya yang namanya zakat itu ya jelas gitu dipaksakan. Makanya ketika kita melihat realitas di Indonesia ada undang-undang tentang pengelolaan zakat gitu ya. Ingat ya itu undang-undang pengelolaan zakat ya, bukan undang-undang zakat. Dan dalam undang-undang itu ternyata secara legal formal, secara nanti ilmu taknin ataupun juga draftingnya, legal drafting ternyata undang-undang kok tidak memiliki sanksi. Nah, itu nanti sebenarnya dengan undang-undang yang mandul sebenarnya itu ya. Undang-undang aturan itu mestinya ada sanksi. Jadi ketika ada orang ataupun lembaga yang tidak membayar zakat, ya itu mestinya dia ada dikenakan sanksi. Sama seperti pajak. Maka nanti ada kemarin ramai-ramai tentang amnesti pajak gitu ya. Kita adalah amnesti zakat juga gitu ya. Jadi orang yang belum bayar zakat selama puluhan tahun ya bayarlah dinikannya gitu ya. Itu mungkin bisa dipotong dan sebagainya. Jadi mestinya ini kritik dari dulu ya di kalangan teman-teman di akademisi ekonomi syariah itu Pak zakat itu ketika nggak mau mengeluarkan zakat harus dipaksa gitu ya. Baik itu perorangan ataupun al-akhwal al-i'tibariyah ya lembaga.
Yang pertama tuh. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan bank, menarik juga ya Dokter Rian ya. Kalau Dokter Rian kan nggak ada bank konvensional ya, semua pakai bank syariah ya. Ya. Ya, kecuali darurat gitu ya. Daruratnya dalam arti itu mungkin hanya untuk transfer saja gitu ya. Misalnya saya juga di sertifikasi dosen, alhamdulillah sekarang di Kopertes Jawa Barat itu sertifikasi dosen pakai BJB Syariah gitu ya. Nah yang dulu sempat ya, dulu mungkin masa jahiliyah itu pakai bank konvensional gitu ya. Nah oke, nah pertanyaan begini justru menarik sesuai yang nanti kita bisa ngobrol ya. Jadi jangan cuman bukan hanya tanya jawab tapi ngobrol ya. Jadi gini pertama. Nah, tadi kalau disebutkan bahwa ketika kita bawa uang ke bank, berniatnya menitipkan, ya, oke, awalnya itu memang nitip gitu ya, nitip tuh. Jadi nanti kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya wadiah, ya, wadiah. Nah, kemudian ketika ternyata dititipkan, ya, kemudian ternyata uangnya itu habis, gitu ya. Ini masalah yang pertama dulu nih, ya. Kalau uang ternyata habis untuk administrasi, nah itu berarti ada unsur kezaliman itu di situ karena dia nitip, namanya nitip harus dijaga ya. Nah karena dijaga, oke, pihak yang mendapatkan titipan itu berhak untuk istilahnya itu meminta istilahnya ujroh atau bayaran untuk memelihara, mengelola itu. Tapi itu harus dengan antarobin, harus jelas dari awal. Jadi ketika kontrak awal tanda tangan di bank itu dilihat dulu ini biaya administrasi itu berapa gitu ya. Nah, ketika kemudian dia ternyata habis untuk biaya administrasi, kalau habis kayaknya nggak mungkin ya, kecuali dalam jangka waktu lama dan mungkin tabungannya itu terbatas. Saya juga punya ya di satu, dia juga nyebutnya bank syariah juga, cuman agak sedikit kurang lebih kaya gitu ya. Ada bank syariah yang dia mungkin baru UUS ya, unit usaha. Induknya adalah bank konvensional. Jadi 100.000, kemudian lama-lama sekarang sisa hanya 19.000. Nah, alasannya itu adalah pemotongan. Jadi sekali lagi kalau kita menabung, kemudian niatnya itu adalah menitipkan, dan ternyata habis untuk administrasi itu perlu dipertanyakan. Tapi ujungnya adalah lihat akad di awalnya. Akad di awalnya itu seperti apa dalam biaya administrasi. Ya. Nah, kemudian dalam perspektif fikih, ya kita nitip, oke, nitip uang. Nah, kalau nitip uang, kemudian uang itu dipakai, berarti berubah dari wadiah menjadi qard, menjadi dain, menjadi utang piutang itu automatically. Misalnya begini, saya nitip uang nih di Pak Suhendi misalnya 100.000. Nah ternyata uang itu dipakai sama Pak Suhendi, punteninya abah ya. Nah berarti itu akadnya yang tadinya saya nitip wadiah itu berubah menjadi qard, menjadi utang. Kenapa? Karena uangnya dipakai jadi utang, dain gitu ya. Nah, berarti nanti kalau ada tambahan di situ, kullu qardin jaronaf anfahuwa riba, segala tambahan yang ada terkait dengan akad qard, utang piutang itu adalah riba. Misalnya, oke, saya nitip uang 100.000 ke Pak Suhendi, ya, kemudian Pak Suhendi uang dipakai nih, ya. Nah, kemudian ketika saya ke rumahnya, ke rumah Pak Suhendi ini, saya dikasih makanan nih, dikasih minuman nih, dikasih sesuatu yang karena sebabnya itu adalah karena utang 100.000 itu, maka itu adalah riba, ya, itu adalah riba. Tapi kalau hanya datang kemudian dikasih ya makanan, minuman yang itu memang standar untuk menjamu tamu itu nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau ada nih, ini kan uangnya dipakai nih, berarti udahlah Bang iya meserkan naonnya yang di Sukabumi naon tamoci enggak, kasih kado lah gitu ya, kasih durian nih yang banyak nih karena kan itu uangnya ngutang dipinjam. Nah itu nggak boleh gitu ya, itu riba gitu ya. Berarti kalau kita nitip uang kemudian uangnya dipakai oleh bank, berarti akadnya itu ya secara fakta itu berubah menjadi qard, menjadi utang. Nah sehingga kita tidak boleh mengambil keuntungan tambahan dari akad utang piutang itu. Nah, itu sisipan yang kedua. Yang ketiga, kalau di bank syariah, makanya ketika kita ke bank, ketika kita masuk ke berbagai lembaga keuangan, bisnis, ekonomi, itu harus dilihat akadnya. Ya, kalau di bank, kalau kita mau nabung itu yang persyaratan di kertas ataupun sekarang itu di mobile banking itu ada persyaratan syarat rukun dan syaratnya gitu ya. Nah, itu harus dilihat, harus dibaca baru kita paham. Ya, ternyata misalnya di akad tersebut ketika kita nabung nih ya di bank syariah,
Kemudian kita udahlah tanda tangan, langsung tanda tangan saja. Itu kurang tepat tuh ya. Yang benar itu dibaca dulu isinya apa sih, tulisannya kecil-kecil gitu ya. Oh ternyata di antara situ ada ada biaya administrasi. Nah biaya administrasi itu sekarang itu ada yang 7.000, ada yang 9.000, bahkan ada sampai 20.000 gitu ya. Standar rata-rata 10.000 lah sebulan gitu ya rata-rata ya. Nah, berarti kalau kita sudah tanda tangan, sebenarnya kita sudah setuju. Kesalahan kita itu adalah tidak membaca secara detail dari kontrak atau akad yang ada di ketika kita itu menabung. Ya, baik itu yang kertas ataupun juga secara digital. Ya. Nah, kemudian kalau di perbankan syariah, secara teori itu adalah ketika kita nabung, kita datang ke bank, kemudian kita menaruh ya tadi uang kita di bank syariah itu, maka itu dipastikan akadnya. Ini akadnya apa? Kalau dia akad wadiah, berarti nitip. Kalau nitip berarti nanti ada teori lagi, ada wadiah yadul amanah, ada wadiah yadul domanah. Artinya ada uang yang memang nggak boleh dipakai, ada uangnya yang boleh dipakai. Nah kalau uangnya boleh dipakai, nanti kita menjadi yadul domanah. Nah itu nanti kadang ada unsur, ada dikhawatirkan ribanya, itu adalah ketika kita dapat bonus. Itu perlu hati-hati di situ ya. Nah tapi kemudian yang paling banyak itu adalah menggunakan, bisa rata-rata itu adalah musyarakah ataupun juga mudharabah. Ya, walaupun ini kalau dikritik ya bisa aja, tapi yang saya pernah katakan mensyahadatkan bank di Indonesia itu adalah doruriyah, kebutuhan, ya kebutuhan. Artinya apa ya, masih banyak kekurangan dalam praktek perbankan syariah ini, tetapi ya harus kita istilahnya dukung. Kenapa? Ya kalau bukan kita siapa lagi? Ya, artinya, tapi kita harus paham ketika kita naruh uang di bank syariah, itu tanya akadnya, ini akadnya apa? Wadiah atau musyarakah atau mudharabah. Nah, jadi akadnya bukan dain. Jadi bank itu juga bukan utang, tetapi menggunakan uang nasabah untuk usaha. Nah, ini yang paling penting ya, ketika uang dari nasabah itu ada di bank, kemudian bank itu ya memberikan uang tersebut kepada nasabah yang lainnya untuk usaha. Nah, bedanya di situ. Akadnya bukan akad utang. Ya, bukan nasabah yang lain tadi itu kemudian dia utang, kemudian harus bayar nyicil setiap bulan. Nah, itu ribanya di situ. Jadi itu salah satu keharaman dalam bank konvensional. Jadi bank konvensional ya, bank ribawi. Jadi ketika kita naruh uang di situ, mungkin sampai di situ aja nggak ada masalah. Tapi kemudian uang kita itu kan diutangkan, ini yang konvensional ya, diutangkan dan dibungakan. Bunga itu kemudian di-sharing, dibagikan ke kita. Nah, haramnya di situ ya. Kalau bank syariah, pertama uang kita diakadkan dengan kita seperti apa ya, kemudian uang kita yang ada di bank syariah itu ketika akan disalurkan kepada nasabah lainnya yang memiliki usaha, memiliki bisnis sebagainya, itu juga dengan akad syariah, bukan akad utang piutang. Nah kan jadi jelas tuh ya, itu dalam perbankan syariah. Nah kemudian apakah perbankan syariah itu tidak ada biaya administrasi? Ya ada. Ya untuk menggaji karyawan, untuk operasional perlu uang. Itu sehingga kemudian dengan ada administrasi. Ya, walaupun banyak juga kebijakan, misalnya administrasi itu seminimal mungkin, gitu ya, seminimal mungkin. Tapi ada beberapa tren di negara Eropa itu tadi bank itu sudah tidak menetapkan bunga, ya, tetapi menetapkan biaya administrasi. Nah, ya, dari biasa itu rata-rata kita sebutnya 10.000 lah setiap bulan. Jadi kalau uang kita 100.000, kemudian setahun kita nggak ngapa-ngapain, ya habis otomatis tuh ya. Jadi karena dipotong 10.000, 100.000, 10 bulan itu sudah habis ya. Yang salah siapa? Yang salah kita tidak memeriksa akad ketika transaksi itu. Walaupun saya sudah sebutkan ini biaya administrasinya 10.000 ya setiap bulan. Jadi kalau uang Bapak itu 100.000 dalam jangka waktu 10 bulan itu akan habis. Apakah itu zalim? Kalau sama-sama mengetahui dan sama-sama tanda tangan itu tidak zalim. Yang zalim itu adalah ketika salah satu pihak itu tidak terpenuhi. Nanti dalam akad Indonesia itu namanya akadnya itu dia ghoror.
gitu ya, gharar. Kenapa? Karena ketidakjelasan dalam akad. Ini nggak ngomong biaya administrasi itu sekian. Nah ya, nah itu biasanya memang perbankannya mungkin yang perlu menjelaskan, dan juga nasabahnya yang perlu mestinya dia tahu juga gitu ya. Nah itu terkait dengan perbankan syariah, bahwa itu adalah doruriyah, artinya memang kebutuhan pokok saat ini, karena hampir semua ekonomi Indonesia menggunakan bank. Ya masih belum sempurna dari sisi syariahnya, tetapi tugas kita bersama untuk bisa memanfaatkan, menggunakan ya istilah itu, mengambil layanannya itu sebagai satu ikhtiyat kita, hati-hati kita daripada bank yang jelas-jelas ribawi. Ya, perkara yang lainnya di perbankan banyak sekali dan itu sering sekali dibahas. Oke, terima kasih Mas Hendy, luar biasa nih. Tapi waktu kita udah habis nih, Dokter ya.